eliminasi, tolol. Kau tadi yang paling lebay. Tolonglah, lakukan sesuatu. Aku tidak mau mati. Para kru memeriksa para peserta. Gi-hun yang merasa iba melihat celana Ke-ilnam yang basah karena ngompol, memberikan jaket miliknya untuk menutupinya. Karena gak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari para peserta, frontman lalu menyuruh krunya untuk melanjutkan permainan. Permainan keempat pun diumumkan akan segera dimulai. Mereka digiring ke sebuah ruangan dan terkejut ketika melewati tangga aneh. Di sana tergantung jasad Dr. Byung-gi dan beberapa para kru. Frontman meminta maaf karena sebelumnya terdapat satu peserta dan beberapa krunya yang telah berbuat curang. Dia berjanji akan memeriksa ulang seluruh krunya agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Kini hanya tersisa 39 peserta saja. Junho mengambil gambar berkas-berkas penting yang ia temukan. Ketika ia mendengar bunyi telepon, ia mencari asal suara itu. Namun frontman keburu datang dan Junho pun bersembunyi sambil mendengarkan percakapan frontman. Frontman mengatakan sempat terjadi insiden kecil, namun akan segera diatasi sebelum para VIP tiba dan berjanji akan menyelesaikan permainan tepat waktu. Para peserta diminta mencari pasangan dalam 10 menit karena permainan keempat akan dimainkan secara berpasangan. Sempat terjadi keributan di kelompok Gi-hun karena para pria tak ada yang mau berpasangan dengan wanita dan orang tua. Junho mencoba memeriksa telepon frontman, namun dia tak mendapat informasi apapun. Gi-hun hendak mengajak Sangwo, namun Sangwo memilih Ali. Kakek Ilnam memberikan jaket miliknya pada Gi-hun karena sebelumnya Gi-hun telah menutupi celananya yang basah dengan jaketnya. Namun Ke-ilnam gak berharap Gi-hun menjadi pasangannya karena sadar dirinya hanyalah orang tua. Ji-young sendiri mengajak Se-byok untuk menjadi pasangannya. Dia berjanji akan membuatnya menang. Peserta nomor 62 mengajak Gi-hun untuk menjadi pasangannya. Tapi Gi-hun yang merasa kasihan pada kakek Ilnam jika dieliminasi karena gak kebagian pasangan, ia akhirnya mengajak kakek Ilnam yang duduk sendirian di pojokan. Sementara Minyeo merasa panik ketika waktunya habis karena gak mendapatkan pasangan. Dia lalu dibawa oleh para kru dan berteriak histeris. Deoksu pun senang karena ia gak melihat Minyeo lagi. Mereka yang berpasang-pasangan lalu dibawa ke gang-gang sempit secara terpisah sesuai arahan kru. Ke-ilnam mengatakan kalau dulu ia pernah tinggal di gang sempit seperti itu. Kemudian mereka masing-masing diberikan satu kantong berisi 10 kelereng. Awalnya Gi-hun merasa senang karena mengira mereka akan bermain kelereng melawan tim lain. Kakek Ilnam bilang, "Enggan bu, kalau di Madura daerah aku biasanya dibilang samaan. Intinya kelereng punyaku ya punyamu juga gitulah. Tapi anuku bukan anumu ya. Ya anu-anuan." Namun para peserta terkejut shock karena ternyata mereka harus mengalahkan pasangan mereka. Mereka diberi waktu 30 menit untuk merebut 10 kelereng pasangannya tanpa menggunakan kekerasan. Mereka semua mulai bermain, mempertaruhkan kelereng mereka sesuai yang mereka inginkan. Sangwo sendiri mengajari Ali yang gak pernah main kelereng waktu masih kecil cara bermain kelereng ganjil genap. Sementara Gi-hun merasa kebingungan karena tiba-tiba kakek Ilnam amnesia dan gak mau main kelereng. Ji-young dan Se-byok justru memilih mengobrol menceritakan kehidupan rahasia mereka dan akan bermain 1 kali putaran di menit terakhir. Mereka gak perlu khawatir rahasia mereka kebongkar karena setelah itu salah satu dari mereka akan mati. Ali yang terus-terusan menang dari Sangwo merasa gak enak. Dia protes pada kru kalau ia mau bermain dengan orang lain saja. Gi-hun juga protes pada kru tentang kakek Ilnam yang amnesia. Tapi mereka sama-sama gak digubris. Gi-hun yang emosi mulai marah pada kakek Ilnam. Ia membentaknya hingga si kakek mau untuk bermain kelereng ganjil genap.
Sementara itu, Deoksu mulai khawatir karena ia kalah terus bermain ganjil genap. Ia lalu meminta izin pada kru agar ia mengubah cara bermainnya, dan kru pengawasnya pun mengizinkannya. Sangwoo sudah mulai kehilangan akal karena kelerengnya sisa satu. Dia menuduh Ali berbuat curang padahal Ali selalu bermain jujur. Dia marah dan hendak menghajar Ali. Namun karena dalam permainan itu gak boleh ada kekerasan, kru memberikan peringatan pada Sangwoo. Sebyok menceritakan semua kisah hidupnya pada Jiyoung, mulai dari keluarga, adiknya, tujuan mereka datang ke Korea Selatan, bahkan nasib ayah dan ibunya. Juga adiknya yang ada di panti, serta janji Sebyok pada adiknya yang mau menyatukan keluarga mereka lagi, dan alasan ia ikut permainan itu. Sebyok juga menjawab pertanyaan Jiyoung impian Sebyok jika ia memenangkan permainan, yaitu untuk membeli rumah lalu membawa ibunya dari Korea Utara dan pergi jalan-jalan ke Pulau Jeju yang ternyata sudah pernah Jiyoung kunjungi. Sangwoo sendiri yang sudah putus asa memohon agar Ali mengalah karena ia sebelumnya menolong Ali berkali-kali. Maka sudah saatnya Ali membalas kebaikannya. Intinya si Sangwoo ini mengungkit kebaikannya yang membuat Ali jadi mengsedih. Tapi Ali gak mau memberikan kelereng yang sudah ia menangkan. Nyawa taruhannya cuy. Gi-hun sendiri mulai khawatir karena kini kelereng miliknya tersisa satu. Sementara Deoksu berhasil menang setelah mengubah permainan kelereng mereka menjadi kelereng lubang. Satu persatu tembak diluncurkan pada peserta yang kalah dalam permainan itu. Sementara Sebyok dan Jiyoung masih terus berbagi kisah hidup mereka. Jiyoung terharu mendengar kisah sedih hidup Sebyok. Jiyoung berkata kalau pertama kali ia melihat mayat adalah ibunya yang dibunuh oleh seorang pendeta di mana dia adalah ayahnya sendiri. Kemudian mayat kedua yang ia lihat adalah ayahnya yang dibunuh oleh Jiyoung sendiri. Jiyoung ikut permainan itu karena setelah keluar dari penjara ia tak memiliki tujuan. Hanya ada orang yang memberikan kartu nama itu yang menunggunya. Gi-hun membohongi kakek Ilnam saat sedang lupa dan Sangwoo sedang menjalankan tipu muslihat pada Ali. Sementara pasangan Deoksu mencoba kabur ketika Deoksu memenangkan permainan. Tapi ya mau kabur kemana? Alhasil dia pun ditembak. Suara tembakan itu mengalihkan perhatian Ali dan Sangwoo memanfaatkan kesempatan itu untuk menipunya. Ia telah menukar kelereng Ali dengan batu hitam yang membuat Ali menangis ketika menyadari Sangwoo telah berbuat curang. Alhasil Ali pun ditembak mati. Ketika waktunya tersisa 3 menit lagi, Sebyok dan Jiyoung memulai permainan, yaitu siapa yang melempar kelereng paling jauh, dialah pemenangnya. Sebyok yang melempar pertama kali, tapi setelah giliran Jiyoung, Jiyoung malah sengaja menjatuhkan kelerengnya begitu saja. Sebyok pun marah karena dia gak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun Jiyoung mengatakan kalau Sebyok memiliki banyak mimpi, alasan, dan tujuan setelah keluar dari permainan itu. Sementara dirinya gak memiliki alasan bahkan tujuan apapun. Jadi Sebyok berhak untuk melanjutkan permainan. Hal itu membuat Sebyok berlinang air mata. Keduanya pun mengsedih bareng. Sebelum ditembak, Jiyoung mengucapkan terima kasih karena Sebyok sudah mengajaknya bermain, sekaligus menjadi sahabatnya. Sebyok pun tak kuasa menahan air mata dan tak sanggup melihat ke belakang. Sementara Gi-hun mengejar kakek Ilnam yang tiba-tiba kabur dan amnesia lagi karena kelerengnya kurang satu. Kakek Ilnam meminta Gi-hun untuk mempertaruhkan semua kelereng miliknya. Hal itu membuat Gi-hun marah karena tidak adil. Namun Gi-hun merasa sangat bersalah karena telah membohongi kakek Ilnam ketika kakek Ilnam mengatakan kalau dia gak pikun. Meskipun begitu, kakek Ilnam tetap memberikan satu kelereng miliknya pada Gi-hun karena menganggap mereka berdua ganbu. Apa yang menjadi miliknya, milik Gi-hun juga. Kakek Ilnam mengucapkan terima kasih karena selama ini Gi-hun mau bermain dengan dirinya yang sudah tua dan gak bisa melakukan apa-apa. 그렇게 살 수 있으면 당장 다들 일어나.